Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Saudara Alfonso Alexander dari GKMI Yogyakarta dengan tema Marilah Kita Saling Mempedulikan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun dan kapanpun rekaman ini didengarkan. Tema kita hari ini adalah marilah kita saling mempedulikan, dengan bacaan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Demikianlah firman Tuhan yang datang pada renungan hari ini. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul ini menjadi saksi tentang orang-orang percaya pasca kenaikan Yesus ke surga. Terdapat banyak peristiwa yang terjadi dalam kitab ini. Setidak-tidaknya kita bisa menyebutkan beberapa jenis, seperti para rasul yang menjaring orang-orang percaya, kehidupan jemaat mula-mula, perintisan jemaat di tempat-tempat seperti Korintus, Masedonia, dan lain-lainnya. Lalu ada konsili Yerusalem, ada juga kronik atau catatan perjalanan Paulus. Banyak hal yang mendapat inspirasi ilahi pada waktu kejadian dan masih menyimpan mutiara bagi kita yang mendapat kesempatan untuk membaca kitab ini pada masa kini. Pada kesempatan kali ini, para pendengar sekalian dikasihi Tuhan, bacaan kita merujuk secara spesifik pada suatu topik yang terhitung digemari, yaitu perihal kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan jemaat mula-mula, para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak jarang digambarkan sebagai kehidupan komunitas Kristen yang ideal. Digambarkan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan juga spiritual manusia. Kebutuhan fisik manusia terpenuhi lewat persebaran harta dari masing-masing jemaat untuk kebutuhan hidup, dari komunitas untuk komunitas, dan kebutuhan spiritual atau rohaninya lewat pengajaran para rasul, persekutuan, dan karya Roh Kudus dalam kehidupan berjemaat. Tidak jarang juga kita temukan pola kehidupan jemaat ini sebagai referensi bagi ideologi-ideologi yang ada dalam memajukan tujuan mereka, baik dari haluan sayap kanan maupun sayap kiri,
ataupun juga orang-orang atau kelompok tertentu yang menggunakan pola berjemaat ini atau minimal literaturnya demi tujuan mereka sendiri. Tapi pada saat ini kita tidak akan membahas hal itu. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kita pelajari dari pola kehidupan berjemaat. Yang pertama, pengajaran para rasul dan tuntunan Roh Kudus. Pengajaran para rasul dan tuntunan Roh Kudus menjadi elemen penting yang membedakan komunitas ini, gereja mula-mula, kumpulan orang percaya pada Yesus, dari beragam macam komunitas, aliran, dan sekte-sekte lainnya yang ada pada zaman itu. Di sini kita melihat bahwa para rasul memenuhi tugas mereka sebagai pemimpin jemaat dan juga memberikan pengajaran. Untuk konteks saat ini, kita tentunya melihat bahwa peran para rasul sudah diisi oleh para pendeta jemaat. Bagi orang-orang percaya kepada Yesus yang baru ini, tuntunan dari para rasul dapat menolong mereka berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, komunitas orang percaya. Secara detail, memang tidak dituliskan secara gamblang dalam Alkitab tentang bagaimana orang-orang yang menerima percaya Yesus mula-mula berorganisasi. Kalaupun ada, yang kita punya adalah tentang bagaimana para rasul mengutus 7 orang untuk melayani jemaat, yang kemudian membawa kita pada peristiwa martirnya Stefanus. Tapi para pendengar sekalian dikasihi Tuhan, dari pasal 4 bacaan kita ini ditemukan bahwa mereka berkumpul dalam komunitas dengan kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai dasarnya. Kita turut melihat juga bahwa ternyata komunitas orang percaya ini juga turut menaruh kepedulian pada kondisi fisik jemaat. Apa yang kita baca ini, kita bisa lihat sebagai versi lain dari perkataan Tuhan Yesus di padang gurun tentang bagaimana manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Orang Kristen yang menginginkan pertumbuhan yang sehat secara utuh, holistik, harus mendapat kedua-duanya. Roti dapat, nasi dapat, firman Tuhan yang benar juga dapat. Pemenuhan kebutuhan ini juga, para pendengar sekalian dikasihi Tuhan, bertambah urgensinya. Mengapa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa
dari banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada di antara mereka yang mengalami keterputusan atau disrupsi. Kita mendapati ada orang yang menerima Yesus dan ia meninggalkan harta miliknya, pekerjaannya, bahkan keluarganya. Ada yang memang meninggalkan secara sepenuhnya, ada juga yang mengalami pengusiran, diusir, dipecat, keterputusan. Itu nyata, bahkan sampai masa ini. Kita kemudian melihat, para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa kebutuhan rohani mereka terpenuhi oleh pekerjaan para rasul dan juga karya Roh Kudus. Kebutuhan primer juga terpenuhi lewat persebaran harta di tengah jemaat, dan tidak menutup juga kebutuhan emosional yang terpenuhi lewat keberadaan dalam komunitas orang percaya. Dalam kasus ini adalah gereja mula-mula. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kata peduli, mempedulikan terdengar dalam komunitas, apalagi dalam kehidupan bergereja, tidak jarang orang akan langsung menarik garis dengan keperluan material. Ketika kata peduli, mempedulikan keluar, orang akan langsung menghubungkannya dengan sesuatu yang membutuhkan uang. Dan hal ini tidaklah salah. Hendaklah kita sebagai orang Kristen dalam komunitas kita menyikapi kepedulian ini dengan bijak. Adalah benar bahwa kita harus saling mempedulikan dalam komunitas. Maka alangkah baiknya bila kepedulian kita seimbangkan dengan kebijaksanaan. Kepedulian kita terhadap sesama akan menggerakkan hati kita untuk menolong, seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Dan kebijaksanaan akan memastikan, memandu pertolongan yang kita berikan tepat sasaran dan tepat guna, seakurat dan sepresisi mungkin. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap zaman memiliki kesulitannya masing-masing. Dan masa postmodern ini juga memiliki masalahnya yang unik.
di tengah zaman di mana terdapat berbagai macam keterputusan atau disrupsi, kita dipanggil untuk menjaga kepedulian kita terhadap sesama. Kehadiran kita, telinga kita yang mendengarkan, ucapan kita yang menolong memulihkan luka orang lain, banyak sejatinya yang bisa kita turut lakukan sebagai bentuk bukti kepedulian kita terhadap sesama. Tuhan serta kita sekalian di tengah periode sejarah yang semakin menarik ini.